Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Di akhir pekan ini kita berkesempatan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami, berikan pengertian, berikan damai sejahtera sehingga kami dapat menikmati firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 5 ayat 13. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tema renungan kita, merdeka untuk melayani. Merdeka untuk melayani. Saudara-saudara, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jelas di dalam Galatia 5 ayat 1. Melalui ayat ini kita memahami pertama, bahwa ada kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Berarti ada juga kemerdekaan yang tidak sejati, kemerdekaan yang semu. Bahwa kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus hanyalah kemerdekaan palsu atau kemerdekaan yang semu. Lalu berikutnya, kemerdekaan itu adalah pemberian atau anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Kemerdekaan dalam Kristus itu bersifat rohani dan kekal adanya. Kemerdekaan rohani bersifat final dan sudah lengkap, sudah komplit. Kita tidak lagi ada penghukuman karena kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Dalam konteks surat Galatia, ada pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya melalui Injil Kristus. Tetapi Injil plus, ada plus tradisi Taurat seperti sunat. Terhadap pengajaran yang sesat ini, Paulus tegas berkata, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9. Ini tegas. Paulus menegaskan bahwa ia telah dibenarkan dan dimerdekakan karena iman kepada Kristus. Di dalam Kristus kita memiliki status sebagai orang merdeka. Jadi, jelaslah bahwa esensi kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bukan berdasarkan garis keturunan. Paulus juga menegaskan, kamu telah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Demikian juga Petrus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. 1 Petrus 1 ayat 18. Jadi kita sudah dibeli dari perhambaan atau dari perbudakan dosa. Harganya lunas dibayar melalui kematian Yesus di kayu salib. Nah, ini adalah anugerah terbesar bagi orang-orang berdosa. Karya Kristus memerdekakan kita dari segala hukum dosa, bahkan dari maut. Kematian Kristus di salib itu memberi kita jaminan kemenangan total. Sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, ini adalah firman Tuhan. Di usia tertentu biasanya ada pantangan untuk makan makanan tertentu sesuai dengan kondisi tubuh. Ada yang harus memantangkan gula karena mengidap diabetes misalnya. Ada yang pantang garam karena darah tinggi, ada yang pantang daging, jeroan karena asam urat dan sebagainya ya. Namun waktu tertentu kita pergi keluar mencari kuliner dan itu adalah kesempatan untuk makan bebas mumpung. Lalu kita berkata hanya sesekali bisa melupakan pantangan. Namun demikian jika kita makan berlebihan, maka hari berikutnya bisa timbul masalah. Bisa muncul sakit penyakit. Karena kita berkata sesekali ingin makan bebas, maka itu bisa menjadi masalah juga. Jadi saudara, kemerdekaan artinya kebebasan, betul. Tapi kebebasan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Kebebasan kita tetap harus kebebasan yang bertanggung jawab. Walaupun bebas makan, tetapi harus menjaga diri, jangan sampai bermasalah di kemudian hari. Di dalam Kristus, kita disebut sudah merdeka dari hukuman dosa. Karena itu, jangan gunakan kemerdekaan untuk melakukan dosa. Karena kita tidak diselamatkan untuk melakukan dosa.
Tetapi sebaliknya kita diberikan kemerdekaan untuk apa? Untuk melayani. Kita bebas melayani Tuhan, melayani orang lain di dalam cinta kasih. Nah, inilah yang Tuhan perintahkan. Bahwa kita sudah mendapatkan pelayanan dari Tuhan, maka sekarang kita melayani Tuhan, melayani jemaatnya. Maka mari kita pergunakan kesempatan yang ada untuk melayani, memperhatikan orang lain, berbagi hidup, sehingga kehidupan kita lebih bermakna. Karena kita pakai kehidupan yang sudah merdeka untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk terus hidup, melayani dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada firman-Mu hari ini yang sudah meneguhkan kami, menuntun kami, supaya kami hidup sebagai orang merdeka di dalam Kristus, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, tetapi juga yang sungguh-sungguh melayani dengan kasih, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat seluas-luasnya. Tuhan, pimpin kami, sehingga kami tetap mengingat firman-Mu, dan terlebih dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.